Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisabri alal musibah. Assalatu wassalamu ala sayyidil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah amma ba'd. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, Dr. Muhammad Hussein Al-Baghdadi, seorang ilmuwan berkebangsaan Irak, dalam bukunya Al-Musibatu 'indal Qur'an Syahidun ila Qudratillah mengatakan, secara garis besar Al-Quran mendeskripsikan kepada kita 3 makna dari sebuah musibah. Pertama, musibah sebagai ujian dari Allah. Kedua, musibah sebagai siksaan dari Allah. Dan ketiga, musibah sebagai rahmat dan tazkiyah Allah. Pemirsa, berkaitan dengan 3 makna musibah tersebut, mari kita perhatikan. Saat ini tanah air kita sedang menjerit, pertiwi kita sedang menangis, bapak bangsa kita sedang merana karena sekeping tanah syurga dilanda bencana. Kita lihat mulai gempa bumi di Palu dan Donggala dengan kekuatan 7,7 skala Richter dan ditetapkan oleh BMKG menjadi 7,4 skala Richter. Angin puting beliung yang menimpa Ranca Ekek Bandung, tanah longsor yang menimpa Cisolok Sukabumi, sampai bencana gelombang tsunami yang menimpa saudara-saudara kita di Selat Sunda. Akibat berbagai musibah tersebut, tidak sedikit orang tua yang kehilangan anak-anaknya, anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Bahkan akibat musibah tersebut telah melahirkan kepedihan, penderitaan, dan menambah kemiskinan karena telah menghancurkan harta benda dalam waktu sekejap. Na'udzubillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertanyaannya, apa makna musibah yang menimpa negeri ini? Apakah azab, ujian, atau rahmat dan tazkiyah Allah? Sebagai jawabannya, mari kita simak Quran surah Asy-Syura ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan dari kamu. Dan kamu tidak bisa melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan tiada pelindung atau penolong selain Allah. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah. Ayat tadi dalam ilmu balaghah termasuk contoh majaz mursal min zikril juz wa iradatil kul. Yang disebut tangan manusia, tapi yang dimaksud adalah seluruh perbuatan manusia. Hai manusia, seluruh musibah yang menimpa kamu itu disebabkan karena dosa-dosa yang kamu perbuat. Maka Allah menghapus dosa-dosa itu dengan musibah. Bukan sebagai siksaan, tapi sebagai rahmat bagi kamu. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, demikian penafsiran Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam Sufwatul Bayan Lima'anil Quran. Pemirsa, dengan demikian tidak setiap musibah berarti siksa dari Allah. Tapi ada musibah yang berarti rahmat dan penghapus dosa yang dilakukan manusia. Pertanyaannya, bagaimana kesadaran manusia untuk menghindari perilaku maksiat saat ini dalam rangka menghindari musibah tersebut? Kita tidak mungkin menutup mata dari kasus demi kasus betapa rendahnya perhatian manusia untuk menghindari perilaku maksiat tersebut, baik kepada Allah, kepada sesama manusia, terutama kepada alam di sekitarnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita perhatikan seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, watak-watak perusak, Watak-watak pencemar dan watak-watak eksploitator alam kini tumbuh subur laksana cendawan di musim hujan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebagai bukti, gunung-gunung yang rimbun telah dirubah menjadi mega-mega proyek. Lahan pertanian yang subur telah disulap menjadi villa-villa megah dan real estate. Pembakaran hutan di Kalimantan, perusakan ekosistem di lautan, penumpukan sampah dan limbah industri di kota-kota besar. Na'udzubillah. Pemirsa, belum lagi kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukan manusia saat ini. Perjudian, perzinahan, perkosaan, perampokan, pembunuhan di mana-mana,
penipuan, mental hipokrit, budaya munafik, korupsi, kolusi, dan nepotisme saat ini sedang marak dan merebak, mewabah dan menggejala, bahkan menjadi karakter bangsa. Pemirsa, sungguh miris akibat kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan manusia saat ini. Pantas kalau Allah menurunkan musibah sebagai tazkiyah dan pembersih terhadap dosa-dosa yang dilakukan manusia. Sebagaimana syair yang dilantunkan grup Qasidah Al-Manar. Dunia dilanda bencana, bencana yang sangat mengerikan. Dunia dilanda bencana, bencana yang sangat mengerikan. Tubuh manusia hilang daya tahannya, segala upaya untuk penyembuhannya sia-sia, oh sia-sia. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, Rasul menegaskan, tidaklah seorang hamba atau muslim yang terkena musibah akan mendapat siksa kecuali Allah menghapus dosa-dosanya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di alam ini agar terhindar dari musibah? Sebagai jawabannya, mari kita simak Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan berkah kepada mereka dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Lubabun Nukul fi Asbabin Nujul menjelaskan, ayat tadi diturunkan kepada kaum Sodom, yakni kaum Nabi Lut yang gemar melakukan kemaksiatan, agar mereka beriman dan bertakwa dalam rangka menjauhi azab Allah, yang diisyaratkan dalam kalimat idza amanu wattaqau lausi'na alaihim barakati minas samai wal ard. Dan apabila mereka beriman dan bertakwa, pasti akan kami luaskan bagi mereka berkah dari langit dan dari bumi. Pemirsa, dengan demikian untuk mencegah dan menghindari musibah di negeri ini, langkah pertama dan yang paling utama yang harus kita lakukan adalah beriman dan bertakwa. Dalam bentuk menjaga hubungan yang baik dengan Allah, hablu minallah, sebagai realisasi makrifat ilahiyah.
dalam menjaga hubungan baik dengan sesama manusia sebagai realisasi makrifat insania. Namun sayang seribu sayang pemirsa, generasi saat ini bukannya mengingat dosa malah berfoya-foya, bukannya mengingat mati malah sibuk memperkaya diri, sebagaimana lirik dari grup band Wali. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, oleh karena itu dalam momentum Syarhil Quran TVRI Jawa Barat ini, izinkan kami menghimbau kepada para pemirsa, kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan serta jauhi kemungkaran dan kemaksiatan. Kepada para tokoh bangsa ini, tolong hindari praktek politik busuk, mental hipokrit, budaya munafik, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta sikap fanatik buta terhadap golongan, suku, dan partainya masing-masing. Kepada warga negara Indonesia, terutama umat Islam, mari kita laksanakan semua perintah Allah. Dan kepada para pemuda secara khusus, mari kita gunakan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Mengisi hati dengan iman, mengisi otak dengan ilmu pengetahuan, dan yang terpenting kita hiasi diri kita dengan akhlak karimah. Pemirsa, Syauqi Beh dalam gubahan syairnya mengatakan, bangsa-bangsa akan kokoh berdiri apabila ditopang oleh akhlak karimah. Namun sebaliknya, bangsa-bangsa akan jatuh tersungkur, rusak binasa apabila rusak akhlaknya. Sesuai dengan pantun, Selekembur beras kencur, Disatukan semakin pahit, akhlak mundur negara hancur, kehidupan semakin sulit. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, apabila sikap tersebut yang kita aplikasikan, insya Allah bangsa kita akan terhindar dari bencana dan musibah. Bagi kita insanan beriman yang melakukan langkah ini berarti melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan dan ampunan yang berlimpah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun walanajziyannahum ajrahum
بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah nan Maha Agung. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, uraian tadi dapat disimpulkan. Pertama, saat ini negara kita sedang ditimpa musibah dan malapetaka. Kita berharap mudah-mudahan musibah ini merupakan rahmat dari Allah. Kedua, dalam rangka menghindari musibah susulan, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan yang ketiga, mari kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah diberikan kesabaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi mereka yang meninggal dunia, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mati syahid. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, syarahan ini akan ditutup dengan sebuah pantun. Galau sendiri menguras hati, mundur ke belakang kejebur sumur. Kau ingat pada kami, nanti malam gak bisa tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.